Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Selensasak, NIM 70 kelas 6C. Nah, di sini saya akan membuat penjelasan mengenai 12 prinsip animasi bersama teman saya Kuraini. Nah, untuk poin pertama yaitu squash and stretch. Squash and stretch ini sebuah gerakan manipulasi atau sebuah gerakan untuk membuat ilusi di mana untuk melihat seberapa keras permukaan benda. Nah, kayak seperti gerakan melenturkan dan menegangkan. Sama seperti contoh yang akan saya buat selanjutnya, yaitu tentang gerakan sarung. Sarung itu jika ditarik dengan kedua tangan dengan keras, maka akan tegang. Nah, ketika dilepaskan maka akan lentur. Seperti itulah konsep squash and stretch. Perhatikan pergerakan sarung dari mulai sini hingga ke sini. Kemudian yang kedua adalah prinsip anticipation. Nah, prinsip ini yang dimaksudkan adalah ketika kita sebagai konten kreator atau animator di situ menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan oleh karakter tersebut, seperti penjelasan yang tadi, penjelasan yang akan datang. Sebuah video contohnya ketika kita mau menepuk ada nyamuk, tangan kiri antisipasi gerakan yang akan jika nyamuk itu lewat, seperti itu. Perhatikan gerakan tangan ketika antisipasi ini bergerak, seperti kita menepuk nyamuk. Nah, gitu. Kemudian ada prinsip staging. Nah, prinsip staging ini dimana kita sebagai animator bisa menyampaikan pesan ke penonton. Jadi kita tahu nih penonton sebenarnya ini apa sih, seperti kita ikut dalam filmnya, seperti itu, terbawa suasana. Kemudian ada strike ahead and pose to pose, di mana seorang animator ini menggambarkan dari awal frame satu persatu hingga kejadian tersebut selesai, seperti yang saya contohkan nanti. Nah, di situ ada penyebabnya apa, kemudian gerakannya apa, sampai nanti sebabnya apa. Jadi dari awal sebuah kasus itu terjadi, terus kasus itu terjadi, dan akibat kasus itu terjadi apa, seperti itu. Jangan goyang-goyang. Kemudian gerakan follow through and overlapping action. Follow through itu seperti ada gerakan utama, kemudian gerakan lainnya menyusul tapi tidak bersamaan, seperti kita jalan kaki, kemudian tangan kita ikut mengayun. Nah, seperti itu. Perhatikan ketika boneka ini dilempar ke bawah, maka perhatikan telinganya ya. Jika badan sudah diam, maka telinganya masih bergerak. Nah, kan bergerak. Terakhir yang saya jelaskan adalah slow in dan slow out. Nah, di sini itu maksudnya mempunyai kecepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in itu kita dari lambat, gerakan lambat, kemudian cepat. Nah, sebaliknya dari gerakan slow out, yaitu gerakan yang awalnya cepat menjadi lambat. Prinsip yang nomor 7 yaitu prinsip arch. Di dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, ataupun makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur. Yang dimaksud dengan arch di sini itu hal yang memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik
karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Ya, boneka. Have one on the house. Prinsip selanjutnya yakni solidaring. Nah, solidaring ini menggambarkan sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasilnya nanti. Dalam sebuah animasi tradisional, solidaring ini memiliki arti gambar yang memiliki kedalaman dalam perspektifnya. Rusak. Prinsip selanjutnya Apple. Apple berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Gambarnya telah menelurkan banyak gaya animasi dan beraminasi. Selain itu juga memiliki gaya yang sangat beragam. Excellent choice. Prinsip berikutnya yaitu prinsip secondary action. Prinsip secondary action ini adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksud untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi untuk memperkuat gerakan utama tersebut. Kira rebil. Masuk Nusa. Let's get it on. Prinsip yang nomor 7 yaitu prinsip Arch. Di dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, ataupun makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur. Yang dimaksud dengan arch di sini itu hal yang memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Ya, boneka. Have one on the house. Prinsip selanjutnya yakni solidaring. Nah, solidaring ini menggambarkan sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasilnya nanti. Dalam sebuah animasi tradisional, solidaring ini memiliki arti gambar yang memiliki kedalaman dalam perspektifnya. Rusak. Prinsip selanjutnya Apple. Apple berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Gambarnya telah menelurkan banyak gaya animasi dan beraminasi. Selain itu juga memiliki gaya yang sangat beragam. Excellent choice. Prinsip berikutnya yaitu prinsip secondary action. Prinsip secondary action ini adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksud untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi untuk memperkuat gerakan utama tersebut. Kira rebil. Masuk Nusa. Let's get it on. Selanjutnya yakni slow in dan slow out. Nah, sebenarnya sama sih seperti stretching yang berbicara tentang akselerasi dan juga deselerasi. Sedangkan slow in dan slow out ini itu lebih menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Sedangkan slow in ini itu lebih
terjadinya jika sebuah gerakan ya diawali kemudian menjadi cepat dari lambat kemudian cepat. Sedangkan slow out ini terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Jadi kalau slow out ini kebalikan dari slow in. Kalau slow out ini dari cepat kemudian menjadi lambat. Prinsip selanjutnya yakni timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kepada sebuah gerakan yang harus dilakukan, sedangkan spacing ini adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerakan. Prinsip selanjutnya yakni timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kepada sebuah gerakan yang harus dilakukan, sedangkan spacing ini adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerakan.